Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan min ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina li shfa amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam li manhabina li masalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina jiwarina asdiqaina wa jamil muslimin muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li azil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Allah. Ulaika adapun mereka ad-dhalluna yang sesat mereka, al-khasiruna yang rugi mereka, hum yalah adapun mereka alladzina yalah orang-orang ishtaraw ad-dhalalata yang membeli itu mereka ad-dhalalata kepada adanya kesesatan, al-mustadbi'ata li hadzal nikal yang mendorong li hadzal nikal bagi adanya siksa ini, bil huda dengan petunjuk, al-musil yang menyampaikan, ilan na'imid daim kepada kenikmatan yang selamanya, fi nasyatil ula pada kehidupan yang pertama di dunia, wal adzaba dan terhadap siksa, bil maghfirati dengan adanya ampunan, al mulidzatil mustamirrati fi nasyatil ukhra yang melezatkan, al mustamirrati yang tetap fi nasyatil ukhra pada kehidupan di akhirat. Fama a'jabha, maka betapa sungguh menakjubkan kondisi mereka, ma asbarhum betapa sangat sabar mereka, ala nar menghadapi neraka, bertika bitilkal mujibat dengan mengerjakan berbagai macam sesuatu yang memastikan, al muaddi yang mengantarkan ilaiha kepada itu neraka. Ada orang-orang tersesat sekaligus rugi ya. Ada orang-orang dapat petunjuk sekaligus beruntung. Nah, isi kehidupan itu terdiri dari golongan orang-orang yang sesat dan golongan orang-orang yang lurus. Nah, sebenarnya pangkalnya itu di mana pangkalnya? Yaitu terletak kepada adanya pilihan manusia. Allah menyediakan kedua-duanya, yaitu menyediakan kemungkinan untuk tersesat, menyediakan kemungkinan untuk mendapatkan petunjuk. Nah, yang tersesat itu, mereka yang rugi itu siapa? Alladzina ishtaraw ad-dhalalah. Itu orang yang membeli adanya kesesatan dengan petunjuk. Jadi gini, pada setiap manusia itu kan sebenarnya ada petunjuk ya, ada petunjuk.
ketika manusia dilahirkan itu dalam kondisi suci, itu petunjuk sebenarnya. Petunjuk untuk terus dipertahankan. Untuk terus dipertahankan. Nah, kalau kesucian ketika lahir itu dipertahankan dengan cara memahami adanya petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran, maka kesucian itu tadi itu bisa plus. Artinya apa? Di samping suci juga memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai adanya keterpujian. Nah, tapi itu kemudian ya ditukar oleh orang-orang yang terpukau terhadap kesenangan yang sementara di dunia ini. Ditukar oleh adanya kesenangan sementara di dunia ini. Jadi petunjuk ditukar dengan kesesatan. Nah, itu kalau seperti itu pasti merupakan jual beli yang rugi kalau begitu. Jadi kalau sampai kesucian ditukar dengan adanya kesenangan yang sementara. Nah, ini tidak lantas yang berlaku itu misalnya 100%. Misalnya ya, sepenuh-penuhnya kemudian petunjuk itu ditukar dengan kesesatan. Sepenuh-penuhnya orang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tidak sepenuh-penuhnya seperti itu yang seringkali berlaku. Tapi misalnya begini ya. Kalau ini dipertahankan kesucian diri kita, fitrah kita, agama kita, tapi nanti akan banyak relasi-relasi yang terputus dengan diri kita. Nah, demi lebih memperturutkan keinginan agar relasi-relasi tetap tidak terputus sehingga rezeki-rezeki tetap aman, maka tidak dijual keseluruhan, dijual dikit-dikit. Misalnya gini ya, artinya apa? Sholatnya tetap sholat, puasa tetap puasa. Tapi ada banyak yang kemudian dilanggar, misalnya kejujuran dilanggar, amanah atau mestinya dipercaya dilanggar, kan? Jadi yang disebut dengan tukar-tukaran ini tidak mesti utuh dengan utuh, tidak. Yang sering kali terjadi adalah justru tukar-tukaran yang hanya sebagian-sebagian itu. Identitas keislamannya masih ada. Tapi untuk sepenuhnya mengamalkan apa yang sudah diketahui, itu eman-eman dengan berbagai masukan secara materi yang selama ini sudah kadung ada. Gimana mau mengamputasi gitu ya? Misalnya total misalnya ikut jalan Allah Ta'ala, tapi banyak hal yang harus diamputasi. Bagian hal-hal yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, misalnya berbagai macam kebohongan itu dan lain semacamnya. Misalnya gini ya, kalau di proyek-proyek itu ya, proyek-proyek termasuk juga di kampus itu ya, di kampus proyek-proyek itu pengadaan buku ya, penerbitan itu, misalnya ya, yang ditandatangani itu menerima dana 4 juta, ya. Tapi dana yang betul-betul diterima 2 juta. Lah kok begitu? Harus begitu prosedurnya. Nah ya. Akhirnya apa? Sebenarnya yang tanda tangan itu berat sekali hatinya. Tapi juga uang itu menggiurkan. Ini kalau tidak ditanda tangan, 2 juta ini pun lepas nanti. Nah itulah. Jadi ini tukar-tukaran tidak secara utuh. Artinya ada tetap identitas keislaman itu ada. Tapi untuk betul-betul menolak karena ada unsur dosa di situ, itu banyak orang tidak kuat perkara begitu. Perkara menolak itu. Jadi make-up itu loh ya, yang itu loh. Itu banyak makan korban itu. Banyak makan korban begitu. Itu termasuk apa? Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda. Kalau kita betul-betul berpihak kepada Allah Ta'ala, tentu harus kita tolak. Terlalu murah untuk menyogok aku, kan gitu mestinya. Terlalu murah untuk aku tinggalkan kebenaran ini, gitu loh. Nah mestinya harus memiliki keimanan dan hati yang gagah seperti itu mestinya. Makanya pandanglah sepele. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala termasuk materi dan kedudukan. Pandang sepele. Kalau demikian, maka kita akan mempertahankan kesadaran tentang Allah yang ada dalam diri kita. Kita pertahankan.
Dan kita yakin dunia ini tidak lama. Kita yakin dunia yang menunggu kita di akhirat sana jauh lebih abadi. Nah, itulah mestinya. Tapi selama orang masih memiliki nafsu materi dan lain semacamnya, itu akan mudah ditipu itu. Akan mudah ditipu. Ya lewat berbagai macam proyek-proyek kayak tadi itu loh. Tipu. Jadi seolah-olah prosedur seperti itu memang harus ada. Seolah-olah begitu ya. Ada di berbagai macam instansi begitu itu ada. Nah, itu harus kita pertimbangkan kembali karena bagaimanapun itu termasuk dalam tanda kutip menjual bagian dari ajaran agama kita untuk keuntungan yang sementara. Padahal ya, katakanlah untuk kasus contoh yang tadi, untungnya 2 juta. 2 juta itu kalau kita rajin dan senang belanja, cepat ludes itu. Cepat ludes itu. Ya. Untuk apa? Kok mesti kita melacurkan adanya kebohongan, melacurkan kejujuran kita. Harus berbohong seperti itu untuk sesuatu yang sebenarnya tak seberapa. Itu kan. Ya. Terus misalnya juga dalam sebuah sistem di mana kita banyak kawan di situ. Sebenarnya banyak praktek ketidakbenaran di situ. Tapi mau ngomong gimana nggak enak kawan-kawan itu loh ya. Gitu. Sehingga nanti akan sedikit mereka akan menjauhi kita atau bahkan yang semula mengucurkan materi atau dana tidak lagi mengucurkan untuk kita. Itu kepikiran kita kemudian. Karena itu kita pilih kompromi-kompromi itu. Kompromi-kompromi yang sebenarnya makan hati. Karena sudah terbiasa termakan hatinya, lama-lama tidak terasa sakit, lama-lama bisa menikmati. Gitu. Itu bagian dari sebenarnya, bagian dari membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, hidup ini, di dalam hidup ini, rohani kita itu harus gagah loh, harus gagah. Itu keberuntungan yang sesungguhnya ketika rohani itu kita gagah. Ya. Makanya yang pertama kita lakukan itu sebenarnya adalah membuat hati semakin tumpul kok kepada kesenangan hidup ini. Dibikin tumpul saja. Bikin tumpul. Kalau sudah tumpul, setan bisa kerepotan. Sebab apa? Tidak bisa lagi mengiming-imingi sesuatu kepada kita. Bikin tumpul saja. Toh walaupun hati kita bikin tumpul kepada materi, itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Misalnya jatah rezeki kita dari Allah Ta'ala 100 juta per tahun, itu tidak berkurang hanya karena hati kita sudah tumpul pada materi. Dan hati yang galak kepada materi itu tidak akan menambah jatah rezeki juga. Misalnya semangat berharapnya, moga-moga tahun ini berlipat-lipat pendapatan, semangat. Itu tidak akan merubah tentang jatah rezeki yang sudah ditentukan untuk kita, nggak merubah. Gak merubah. Jadi dibikin semangat tidak merubah, ya. Dibikin tumpul, tapi kita fokus kepada Allah Ta'ala dan berusaha sekedarnya, itu pun juga tidak merubah. Hanya pikiran manusia yang kadang percaya bahwa itu bisa merubah. Ayo yang semangat, kamu masih muda loh. Emangnya jargonnya multi level. Semangat masih muda. Boleh semangat, tapi juga sesuai dengan kadarnya, batasnya. Tetap yang harus kita lebih semangat adalah menghadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mesti lebih semangat itu. Sebab apa? Itu modal kesucian kita yang oleh Allah Ta'ala sudah dianugerahkan kepada kita semenjak kita lahir. Gitu. Kenapa umat Islam yang jumlahnya banyak kok seperti tidak memiliki kekuatan apa-apa? Karena sudah banyak tergiur oleh kesenangan, harta benda, materi, dan kedudukan yang fana di dunia ini. Sudah mulai tergiur. Kalau sudah mulai tergiur, gampang dibeli. Gampang dibeli. Tapi kalau tidak tergiur, mau dibeli dengan apa? Tidak tergiur kok. Tetap gagah. Nah, itu yang kita perjuangkan. Kalau itu kita perjuangkan, maka kita berarti berpegang kepada estafet rohani para nabi. Kalau sudah bisa gitu. Terus wal adzab bil maghfirah. Orang-orang itu juga membeli siksa. Membeli siksa. Siksa kok dibeli? Memang
Jatuh cinta apa kepada siksaan? Membeli siksa dengan apa? Dengan adanya ampunan. Ya. Rela untuk tak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Rela untuk ditimpa oleh siksa. Hanya karena iming-iming yang tidak seberapa. Iming-iming yang sedikit. Nah, kalau orang misalnya membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi yang dimiliki petunjuk. Uangnya itu petunjuk. Ini aku beli katanya. Beli apa? Beli kesesatan. Ya. Terus yang kedua. Ini aku beli apa? Beli siksa. Nah, uangnya itu petunjuk, uangnya itu ampunan, malah dibelikan adanya siksaan, dibelikan adanya kesesatan. Nah, kalau begitu coba, orang seperti itu cerdas apa bodoh coba? Bodoh toh? Saksikan orang yang bodoh di mana-mana banyak sekali. Banyak sekali. Kan? Apa? Seberapa sih harga kesesatan? Itu bukan hanya harga, itu minus ya. Itu kerugian luar biasa. Jadi aneh kalau dalam hidup ini orang membeli bangkrut dengan keberuntungan. Ya. Aku membeli bangkrutmu katanya. Lah terus kamu bayar apa? Keberuntunganku. Wih. Ya itu loh. Di mana sesungguhnya letak kecerdasannya? Bagaimana bangkrut kok dibeli dengan keberuntungan? Letak kecerdasannya di mana? Semakin akhir zaman makin tidak masuk akal tindakan-tindakan manusia itu. Makin tidak masuk akal. Makin tertipu. Kenapa tertipu? Pandangannya pendek. Kenapa pendek? Karena tergiur oleh yang fana. Hidupnya pragmatis dan oportunis. Nah kalau begitu makanya Allah Ta'ala itu perlu melontarkan kalimat yang merasakan ketakjuban. Fama asbarum ala nar. Betapa sangat sabarnya mereka menerima neraka. Jadi Allah Ta'ala perlu mengungkapkan kalimat ketakjuban itu loh. Jadi kalau sudah begitu berarti apa? Hidup ini sudah betul-betul menjadi penjara, menjadi jebakan. Sehingga tidak bisa menyaksikan kehidupan di luar kehidupan yang fana ini. Enggak usah ke akhirat, ke alam kubur pandangannya enggak tembus. Enggak tembus. Gimana kondisiku kelak di kubur enggak tembus. Bagaimana menghadapi berbagai macam pertanyaan dan siksa kubur enggak sampai penglihatannya, enggak sampai ke sana. Jadi yang penting apa? Yang penting sekarang seneng. Besok, itu kalau ada, kalau enggak ada. Islam tapi diam-diam agnostik. Artinya apa? Tidak mau tahu. Alam kubur itu ada apa tidak ada. Akhirat itu ada apa tidak ada. Tidak mau tahu. Itu agnostik namanya. Agnostik. Jadi tidak sepenuhnya ateis. Tidak. Karena masih performan Islam. Tidak ateis. Tapi agnostik. Fama asbarahum ala nar. Alasannya dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Allah. Jadi kegemaran ya. Kegemaran untuk melakukan hal-hal yang mendorong manusia kepada siksa. Itu berarti manusia rela membeli adanya siksaan dengan adanya petunjuk itu. Makanya kegemaran terhadap yang sia-sia itu, kepada dosa-dosa itu wajib diamputasi loh. Amputasi. Sampai kita tidak memiliki gairah kepada keburukan, kepada yang sia-sia, tidak bergairah. Bergairahnya kemana? Bergairahnya kepada kebaikan, bergairahnya mendekat kepada Allah Ta'ala, bergairah sekali. Jadi karena itu, kalau ada gairah dalam diri kita kepada apapun yang membuat kita jauh dari Allah, wajib itu diamputasi. Amputasi. Kita katakan, jangan, ini nanti merugikan, ini mencelakakan, jangan dipilih jalan ini. Kalau tidak bisa mengamputasi sendiri,
Maka bergabunglah dengan orang-orang yang sudah tidak tertarik kepada keburukan, bergabung. Biar ketularan tidak tertarik kepada keburukan. Nah, harap dicatat, yang disebut keburukan tadi tidak total. Ada yang separuh keburukan, ada yang setengah keburukan, tapi eman-eman untuk dilepas kan itu. Eman-eman dilepas. Misalnya ada pedagang berkeluh kesah pada saya itu. Pedagang ini sudah mau menempuh jalan keinsafan ya. Dia bilang gini, Cak Kus loh. Sebenarnya dari pengajian Cak Kus itu saya tahu sudah bahwa rezeki itu sudah ditentukan sebelum orang dilahirkan. Sudah ngerti, yakin juga. Tapi ketika saya menjual barang-barang dagangan saya itu, selalu saja mulut ini mau mengucapkan kalimat-kalimat yang kira-kira bikin manis dan pedagang itu tertarik itu loh. Nah, sampai akhirnya terlanjur kepada bohong seringnya. Nah, ini kan berarti apa? Semangat kepada materi itu masih kuat, walaupun sudah dijelaskan bahwa semangat itu tidak akan menambah jatah, masih kuat. Sehingga ketika masih sering berbicara di hadapan para pembelinya itu seringkali terlanjur bohong gitu loh. Atau tidak bohong, tapi terjerumus dalam pengharapan kepada pembeli dengan bahasa yang modelnya diperhalus. Ayo diambil aja lah bos ini pokoknya dibikin so enak-enaknya itu loh. Dibikin so enak-enaknya itu. Pengharapannya di sini kuat kepada makhluk, kepada Allah mulai tertutup. Nah ini model seperti ini ya, itu ada sisa-sisa dari ikhtiar yang sebenarnya kurang benar. Bilang saja misalnya ada pembeli, ini berapa? Oh ini 450, boleh kurang? Boleh, ya sudah. Tidak usah, ini keluaran Solo, ini cukup itu nggak dibutuhkan sebenarnya. Cuman orang ini ingin ngasih bumbu. Sehingga ketika demikian bisa saja pembeli ini tertarik karena cerita-ceritanya itu loh. Padahal ceritanya itu boleh jadi tidak beneran. Misalnya 450 misalnya, boleh kurang? Boleh, sudah. Terus 400 ya? Nggak boleh kalau segitu. Tapi kalau 425 monggo lah itu. Nah, gitu aja sebenarnya. Nggak usah terlalu banyak ditambah macam-macam gitu kan. Misalnya ini kayak gini udah langka, jarang orang punya ini. Padahal ketika pindah ke sebelahnya ya banyak juga. Nah itu nggak usah sebetulnya. Kok tidak yakin dengan jatah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kok lebih yakin kepada adanya omongannya sendiri yang diperlezat? Nah itu berarti apa? Tidak pede dengan takdirnya Allah, tidak pede dengan rezeki yang akan dikirim oleh Allah Taala, sehingga seolah-olah orang ini mau membantu Allah, mau tak perlancar ya Allah saya bantu dengan obrolan. Waduh, gitu loh. Makanya dijamin sama Nabi itu, pedagang yang jujur pasti surga itu. Jujur. Bang, di Jawa Timur ya, ada penjual sarung ya. Kalau sudah menjelang Lebaran itu kan laris tuh pakaian-pakaian. Nah, si bapak itu yang penjual sarung itu tidak menjual sarung kecil. Ada orang lewat bersama anaknya. Nah, orang yang lewat itu bilang sama pedagang tadi, Pak, ada sarung anak-anak enggak? Bapaknya itu berusaha biar orang yang mau membeli ini tidak pergi ke tempat lain itu loh. Bapaknya itu bilang, ini ada sarung anak-anak tapi besar. Kenapa kok nggak bilang aja di sini nggak ada, coba di sebelah dong. Nah, kan enak toh. Maunya itu harus yang lewat harus beli di sini gitu loh.
Sehingga apa saja diomongkan walaupun gak nyambung. Gak nyambung. Jadi masa sarungnya anak-anak tapi besar. Nah, kalau begitu anaknya bongsor dong gitu. Ada juga pembeli itu tanya ya, kan banyak sarung-sarung murahan itu luntur itu loh warnanya, kalau dicuci merah, terus nanti dicucian tuh merah itu kan, itu kan sarung-sarung murah itu, warnanya itu luntur. Si pembeli tanya, sarung ini luntur enggak Pak? Bapaknya itu menjawab apa? Enggak kok, sarung ini enggak melipat-lipat, celeker maksudnya. Kan ada juga sarung yang murah, yang menekuk-nekuk itu loh. Nah, ditanya luntur atau tidak luntur, jawabnya tidak menekuk. Kan nggak nyambung. Tapi kan demi biar laku itu loh. Saya juga pernah mengalami ya. Waktu masih kecil di Madura beli sandal ya. Mau beli sandal menjelang Lebaran, sandal jepit. Nah sandalnya itu kan kebesaran. Saya pakai itu. Pak ini kebesaran dari yang lebih kecil enggak? Nah, ini lama-lama makin kecil kok. Mana ada sandal lama-lama makin kecil, makin besar ya. Jadi seolah-olah menawarkan diri, ya Allah, mbok saya mau bantu-bantu melancarkan rezeki yang sudah ditentukan jenengan. Ya, makanya itu tadi. Kalau para sufi sampai mengatakan ya, ayyuhad dunya talaqtuki thalatha talaqatin. Wahai dunia, engkau sudah kutelak 3. Ya. Kita itu sepertinya nggak pernah telak sama sekali dengan materi itu ya. Mau nambah oke. Kalau telak enggak dengan materi. Tidak tahu rasanya seperti apa cerai dengan dunia itu. Para sufi sudah langsung telak 3 biar haram untuk kembali lagi. Sementara mereka tidak mau menerima adanya muhallil. Enak loh di tentram hidupnya tuh. Tentram. Ternyata apa? Tentram itu di mana? Tentram itu berada di dalam kesanggupan kita menerima ketentuan Allah Ta'ala. Wa in tarda bil maqsumi istamuna aman. Wa illam takun tarda bihi istafi hazan. Kalau engkau ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, hidupmu bahagia. Misalnya kasih jatah tiap hari oleh Allah Ta'ala 5.000, 10.000, udah terima dengan senang hati, nikmat rasanya. Udah bahagia. Bahagia itu di situ. Terima saja. Nah, tapi kalau kita tidak ridho ya dengan apa yang dijatakan oleh Allah Ta'ala, rezeki misalnya sehari 20.000, kita tidak rela seperti itu, selamanya kita sedih selama tidak rela itu. Jadi ternyata senang itu berada di penerimaan batin kita, bukan seberapa yang kita terima. Nah, manusia terus berpikir loh, ya Allah saya pengen menerima, tapi kalau yang seperti diharapkan itu loh. Saya bukan tidak menerima, mau menerima mau. Tapi ya jangan terlalu sedikit begini. Jadi jarang orang yang betul-betul lapang batinnya sukarela menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala seadanya. Jarang. Orang-orang seperti itu makin langka karena orang seperti itu pasti rohaninya itu maju, rohaninya itu pasti menjulang orang seperti itu. Menjulang. Jadi manusia itu ya sering kebolak-balik berkaitan dengan masalah rezeki. Manusia itu maunya ngikuti aliran Qadiriyah. Artinya apa? Makin semangat, makin banyak perolehan. Itu Qadiriyah. Jadi bergantung kepada seberapa besar ikhtiar. Tapi berkaitan dengan akhirat Jabariyah. Terserah Allah nanti gimana lah nanti di sananya. Artinya Jabariyah itu apa? Ibadahnya sama sekali tidak semangat dan itu diserahkan kepada Allah. Beda dengan para nabi. Para nabi itu kebalikannya.
berkaitan dengan akhirat, mereka itu semangat. Seperti pengikut aliran Qadariyah. Qadariyah, bukan Qadariyah. Seperti pengikut aliran Qadariyah ya. Berkaitan dengan akhirat. Tapi berkaitan dengan materi, dengan rezeki dunia, itu Jabariyah terserah Allah, sudah ada catatannya. Jadi sekarang itu kebalik. Perkara akhirat terserah Allah, sambil meragukan adanya akhirat itu. Sementara perkara harta benda mengikuti aliran Qadariyah dan berjerih payah untuk merubah nasibnya. Nasib akhirat nomor sekian, nasib dunia itu yang nomor 1. Jadi di mana-mana begitu orangnya. Bahkan ketika simbol-simbol agama sekalipun banyak perkara-perkara yang lebih merupakan bukti dari semangat duniawi itu. Banyak. Bahkan ada yang terang-terangan misalnya ya. Buka kota infak, tapi modelnya terbuka ya, sehingga tahu siapa mau nyumbang berapa. Nah, kalau yang tertutup kan nggak ketahuan. 1.000, 50.000 nggak tahu, yang ditutupi tangannya soalnya. Nggak tahu. Ketahuan ketika punya kelutup, ketahuan itu. Nggak tahu. Nah, banyak majelis-majelis membuka kota infak yang terbuka ya. Ketika misalnya bawa 20.000, 10.000, ditanyakan, segini keimananmu. Gitu. Itu berarti apa? Betul-betul sudah menjual agama, gitu, jual agama. Beberapa orang Jakarta pernah bilang, itu katanya, kalau buka pengajian kayak di Jogja tapi di Jakarta, 3 bulan saja sudah baru mobilnya. Jadi seolah-olah kehidupan akhirat itu wajib dibeli dengan harta benda dunia. Kalau begitu, apa tidak semakin serong pimpinan mujahadahnya itu? Apa tidak semakin tertarik kepada harta benda dunia dengan jubah agama? Oh, itu makin bahaya ya. Bahaya akhir zaman. Ada yang lebih parah lagi, lebih kasar lagi. Nah itu kasusnya travel itu. Lebih parah lagi itu. Miliaran, triliunan itu. Orang dibohongi itu. Kalau itu langsung pakai yang kasar caranya itu, begitu tuh. Kalau yang pengajian kan masih lumayan, bisa mengatakan, aku punya jasa menunjukkanmu jalan kebenaran, masa kau tak berjasa kepadaku? Masih ada halusnya, Kalau yang travel itu murni langsung itu menjegal, membeleh orang-orang, klek dibeleh, 25 juta dibeleh semua. Sampai akhirnya terkumpul miliaran. Setelah itu kemudian jalan-jalan sama istrinya ke luar negeri, foto-foto, dan semacamnya. Ya Allah ya. Apakah ada akhirat di batinnya? Tidak ada, saya kira itu. Sudah tidak ada kalau begitu itu tuh. Nah, kepada orang seperti itu Allah Ta'ala bertanya. Allah Ta'ala menyatakan, fama asbarum ala nar. Betapa sangat hebat kesabaran mereka ya, mau masuk neraka itu. Nah, moga-moga itu bukan kita ya. Kita perjuangkan tumpulnya hasrat hati kita kepada berbagai macam apapun selain Allah Ta'ala. Kita tumpulkan, kita pertajam pengharapan kita, usaha kita untuk mendekat kepada hadiratnya. Moga-moga bersamaan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, amin ya mujibas salin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.